Universitas T-Kom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada hari ini adalah materi kita tentang teknologi informasi untuk pembahasan baru di bab baru, yaitu mengenai World Wide Web, dan internet. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas tentang bagaimana koneksi internet dan sejarahnya seperti apa sampai ditemukan adanya internet. Kemudian bagaimana teknologi internet digunakan untuk koneksi dan transmisi data dari satu komputer ke komputer yang lain, sehingga teknologi internet bisa berkembang sampai dengan saat ini, dan kita banyak merasakan bahwa teknologi internet ini memiliki nilai manfaat yang cukup besar bagi kita. Jadi ini adalah pokok bahasannya, yaitu mengenai penjelajahi cyberspace. Cyberspace ini adalah ruang cyber. Ruang cyber itu ruang yang maya, di mana kita bisa merasakan suasana dari ruangan itu, tetapi tidak secara langsung, karena kita melihatnya dan bisa merasakannya dari tampilan yang ada di komputer kita, di laptop kita ataupun di HP smartphone kita. Nah, pokok bahasanya itu mengenai menghubungkan ke internet, kemudian bagaimana cara kerja ke internet, cara kerja internet, lalu apa itu World Wide Web, kemudian email dan cara lain kita berkomunikasi menggunakan internet. Lalu teleponi, multimedia, webcasting, blog, dan e-commerce. Lalu kejahatan internet, di sana kejahatan internet ini juga sudah berkembang sejak awal mula internet itu mulai ada, Jadi sampai sekarang pun masih kita rasakan. Jadi ada pengintaian, ada spoofing, ada phishing, farming, cookies, dan spyware. Nah, yang pertama yaitu sejarah internet. Jadi internet itu pertama kali diawali di tahun 1969 dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada saat itu menghubungkan dua universitas, jadi hanya dua. Kemudian berlanjut ke 3-4 universitas yang akhirnya 62 komputer terhubung di internet pada tahun 1974. Lalu meningkat lagi, yaitu di tahun 1983 ada 500 komputer yang terhubung ke internet. Kemudian meningkat lagi di tahun 1987, 5 tahun berikutnya itu ada 28.000 komputer yang terhubung ke internet. Dan pada akhir 1990-an ini semua multimedia itu tersedia di internet. Jadi waktu itu internet hanya bisa mentransfer atau menampilkan teks, yaitu konten-konten statis, hanya berupa teks, kemudian pewarnaan, warna font, warna background, kemudian mungkin gambar, meningkat ke gambar. Dan saat ini itu sudah bisa sampai kepada tahapan multimedia, di mana konten-konten multimedia seperti video, audio, itu bisa ditampilkan di internet, dan termasuk animasi, film,
pemutaran film, kemudian layanan channel TV ya yang menggunakan apa namanya live stream maupun broadcasting ya, itu sudah bisa dilakukan di internet. Nah, untuk menghubungkan ke internet, kita membutuhkan perangkat-perangkat untuk mengakses ya internet tersebut ya. Tentunya kita harus punya komputer ya, kemudian smartphone dan mungkin tablet komputer ya. Nah, di sini alat-alat ini wajib sifatnya ya, karena perangkat inilah yang akan menjadi awal dari terhubungnya kita ke internet. Kemudian setelah adanya alat, ya perlu sarana koneksi. Ya, sarana koneksi ini ada saluran telepon. Ya, kalau kita menggunakan koneksinya menggunakan telepon, ya. Kemudian sambungan kabel, ya. Mungkin kalau internetnya menggunakan jaringan local area network, ya, atau menggunakan local area network yang ada di apa namanya perusahaan, kantor ya, atau di sekolah gitu ya. Jadi koneksi internet terhubung melalui local area network yang dibagi, yang di-sharing ya bandwidthnya, sehingga bisa digunakan oleh banyak orang sekaligus ya. Atau bisa juga menggunakan WiFi atau nirkabel yang saat ini mungkin layanan WiFi ini sudah cukup banyak bisa kita rasakan ya di akhir-akhir 2010 ke sini ya. Itu layanan WiFi bahkan ada yang diberikan gratis ya, atau cuma-cuma bisa diakses ya di apa namanya lokasi-lokasi tertentu yang public domain sifatnya, dan itu bisa apa namanya diakses secara gratis ya. Nah, ini kelebihan dari internet saat ini ya. Dari sekian tahun sebelumnya di tahun 1969 ya sampai sekarang ini di tahun 2020 ya. Nah, setelah sarana koneksinya ada, maka harus ada penyedia layanan internet. Ya, jadi penyedia layanan internet ini adalah yang menyediakan koneksinya. Jadi supaya internet bisa masuk ke rumah, bisa masuk ke kantor, ya, atau bisa masuk ke perusahaan, maka harus ada yang namanya penyedia layanan internet. Nah, ini biasanya ISP atau IAP ya, Internet Service Provider. Ya, atau Internet Access Provider. Jadi ada dua perusahaan. Kalau di Indonesia lebih banyak ISP-nya ya, Internet Service Provider. Kemudian di luar negeri ada menyebutnya adalah Internet Access Provider. Nah, bagaimana internet bisa masuk di rumah-rumah, bisa masuk di kantor ya, di perusahaan? Nah, awalnya adalah di sini ada Internet Access Provider, dia membagikan koneksi internetnya ya ke user. Nah, ini ke segala penjuru ya. Jadi provider-provider itu bisa memberikan akses internet ke apa namanya ke rumah-rumah atau ke kantor sepanjang akses itu bisa diberikan ya. Kalau melalui kabel ya, dulu masih menggunakan kabel tembaga ya, menggunakan line telepon. Nah, sekarang kemudian ada lease line ya, menggunakan antena ya. Kemudian ada yang menggunakan yang saat ini adalah koneksi broadband, yaitu dengan standar megabit ya, mungkin ada sekitar 5 mega, 10 megabit sampai bahkan 20 megabit per second ya, untuk layanan apa namanya lebar bandwidth yang diberikan kepada pengguna internet. Nah, internet sendiri banyak sekali di sana ya, yang mulai di apa namanya digunakan ya, dimanfaatkan gitu ya, untuk email ya, untuk diskusi di grup-grup ya yang ada di internet ya, penggunaan Facebook, Twitter gitu ya. Kemudian selain itu untuk riset ya, riset dan informasi ya, bagaimana menemukan informasi tertentu di dalam apa namanya mesin pencari ya, yang notabene itu ada di internet ya. Kemudian menggunakan browser untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting ya, atau file atau dokumen yang diperlukan ya, untuk apa namanya bisa dipelajari misalnya. Kemudian di internet juga ada berita ya. Saat ini ada berita-berita politik ya, kemudian ada berita tentang cuaca ya, ramalan cuaca gitu ya.
kemudian entertain ya, hiburan, lalu sport, olahraga, dan financial ya, yaitu yang terkait dengan keuangan. Selain itu juga hiburan ya, ada permainan games ya di internet ya, mulai game yang paling ringan ya sampai game-game yang paling berat ya ada di internet. Kemudian musik, ada video ya, YouTube, Vimeo ya, video dan seterusnya itu ada di internet ya. Atau klip-klip movie kecil-kecil ya yang bisa diakses ya dengan durasi yang pendek ya, itu juga sekarang sudah banyak sekali tersedia di internet. Bahkan di dalam satu aplikasi di internet seperti Facebook ya, Instagram ya, itu kita juga bisa mengakses multimedia ini ya. Ada video di sana, ada movie di sana, ada musik di sana ya. Nah, kelebihan lain dari internet adalah memberikan layanan download file ya, bisa mendapatkan software ya, software gratis tentunya. Kalau software yang berbayar ya kita kemarin sudah bahas ya. Nah, di software yang berbayar tentunya kita hanya mendapatkan layanan sementara, untuk lanjutannya kita harus membayar untuk bisa menggunakannya ya. Kemudian kita bisa download PDF ya, download e-book ya, download dokumen-dokumen yang diperlukan ya dengan format tertentu yang tersedia di search engine ya. Jadi ketika kita mencari, kita akan dapatkan itu. Nah, selain itu internet ternyata bisa buat shopping ya. Jadi kita juga bisa belanja di sana ya. Kita bisa beli tiket, bisa beli buku ya, kita bisa beli barang-barang di internet sekarang ya, karena banyak sekali website ya yang e-commerce ya, formatnya atau bentuknya adalah e-commerce atau marketplace ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak ya. Itu sekarang ini sudah banyak yang menggunakan layanan itu untuk belanja. Jadi tidak lagi hanya belanja yang sifatnya itu offline ya, jadi harus langsung ketemu dengan penjualnya. Nah, inilah e-shopping ya. Nah, selain itu juga untuk finansial ya, untuk investasi ya, perbankan sekarang ada e-banking, ada mobile banking gitu ya. Kemudian ada pembayaran bisa dilakukan menggunakan internet ya. Kemudian ada penawaran ya, jual beli ya, menjual sesuatu ya yang sifatnya itu bidding ya, ditawarkan kemudian untuk dibeli secara bid ya. Lalu layanan telepon untuk konferensi ya, untuk telepon sekarang ini internet juga bisa digunakan untuk untuk telepon ya. Ketika kita menggunakan WhatsApp, Telegram ya, kita bisa menghubungi teman kita ya, kolega kita menggunakan layanan internet untuk telepon. Nah, ini disebut dengan teleponi ya. Bahkan sekarang internet juga bisa dipakai untuk conferencing ya. Jadi tidak hanya tatap muka 2 orang ya, 4 mata, tapi bisa dipakai untuk konferensi yang jumlah peserta ya itu bisa sampai ratusan orang ya, atau bahkan ribuan orang yang bisa konferensi di situ ya. Seperti menggunakan Zoom saat ini ya, mungkin kuliah kita beberapa mungkin ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Meet Jitsi, kemudian ada yang menggunakan Webex ya, dan layanan-layanan lain. Nah, kelebihan lain karir ya, kita bisa mencari job ya, mengirim resume atau CV kita ya, interview online juga bisa dilakukan. Maaf. Kemudian distance learning ya, atau pembelajaran jarak jauh gitu ya, dimana pengajar atau lecturer memberikan pengajarannya ya atau materinya melalui online seperti yang sekarang kita lakukan saat ini. Ini adalah contoh dari distance learning ya. Menulis penelitian ya, kemudian mendapatkan kuliah online untuk mendapatkan ijazah ya atau degree tertentu ya dari perkuliahan itu ya. Karena ada model kuliah jarak jauh ya, di mana kuliahnya memang tidak ada tatap muka, namun tidak full tatap muka, tidak full online ya. Hanya beberapa kali memang offline yang terkait dengan administrasi yang harus dipenuhi ya, supaya bisa mengirim surat dan sebagainya ya, atau bahan dokumen-dokumen yang dianggap penting yang tidak bisa diupload atau dikirim melalui internet ya.
Nah, kemudian bagaimana kita menghubungkan ke internet ya? Nah, internet itu punya kecepatan ya, tergantung dengan bandwidth ya. Jadi bandwidth ini adalah berapa banyak data berupa teks, suara, video dan sebagainya yang bisa dikirim melalui saluran komunikasi dalam jumlah tertentu gitu ya. Nah, ini ada baseband, ada broadband ya. Baseband ini koneksi yang lambat ya. Hanya satu sinyal yang dikirimkan pada satu waktu ya. Sementara untuk yang broadband ini koneksi internetnya berkecepatan tinggi ya. Jadi memungkinkan beberapa sinyal dikirim bersamaan sekaligus ya. Nah, dengan adanya broadband ini maka aktivitas berinternet atau berselancar di dunia maya itu terasa sangat ringan ya. Karena sekarang ini konten-konten multimedia itu ya seperti video ya, film, kemudian movie ya. Nah, ini cukup besar ya filenya. Jadi kalau di download atau di live stream ya itu butuh bandwidth yang besar ya supaya bisa mendukung untuk kelancaran dari aksesnya. Nah, kecepatan dari transmisi data yang ada di internet ya. Jadi data yang dikirim ini bisa berupa karakter atau kumpulan bit ya, atau yang disebut dengan binary digit ya. Jadi bit itu adalah kepanjangan dari binary digit ya. Nah, binary digit ini dipakai sebagai dasar transmisi data ya, bisa kilobit, bisa megabit, bisa gigabit ya per detiknya ya. Jadi Anda bisa bayangkan dalam 1 detik itu bisa mengirim 1000 bit ya, 1000 bilangan biner ya, kombinasi antara 0 dan 1 yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, di situ maka kita bisa merasakan kecepatannya bukan main gitu ya. Kalau dalam 1 detik saja bisa mengirim beberapa ribuan bahkan sampai jutaan bit ya, maka kecepatan internet ini semakin lama akan bisa dirasakan semakin bagus gitu ya, sehingga layanan-layanan yang membutuhkan bit-bit yang besar ya atau ukuran-ukuran file yang besar itu semua bisa dilakukan ya. Nah, terkait dengan transmisi data di internet ya, jadi perkembangannya adalah bahwa saat ini model transmisinya itu diatur menggunakan protokol TCP ya namanya, yaitu Transmission Control Protocol ya. Jadi ini spesifikasi yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ya, yang menghubungkan 62 host yang ada di internet itu di tahun 1974 ya. Jadi di sini. Nah, namun sebelumnya di tahun 69 ya, tadi ada 4 komputer yang terhubung ya, 2, 3, 4 komputer yang terhubung di beberapa perguruan tinggi ya. Terus kemudian di tahun 70 ada mikroprosesor yang sudah dibuat dan digunakan ya, di 15 ARPANET set established ya, itu ada universitas yang dipakai untuk research ya. Dan ada 13 host yang ada di internet sudah terhubung saat itu. Jadi sudah ada mikroprosesor di tahun 70 ya. Kemudian di 71 sudah mulai ditemukan email ya oleh Ray Tomlinson yang menghubungkan 23 host yang ada di internet. Kemudian 2 tahun berikutnya tahun 73 ya, ARPANET menjadi koneksi internet internasional ya, sudah mulai terhubung 35 host yang ada di internet ya. Kemudian baru di tahun 74 muncul TCP ya. Nah, TCP ini adalah rule ya atau aturan yang mengatur bagaimana transmisi data di internet ya. Kemudian tahun 75, 1 tahun berikutnya baru diciptakan mikrokomputer yang bisa digunakan oleh individu ya. Jadi di sini mikrokomputer pertama namanya adalah MIPS Altair 8800. Ini sangat lambat sekali ya kecepatannya. Nah, itu sudah tahun 75 ya, sekian tahun yang lalu ya. Kemudian di tahun 76 ya, Queen Elizabeth mulai mengirim pertama kali emailnya
Ya, jadi ini Ratu Elizabeth, Ratu Inggris sudah menggunakan email pada tahun itu ya, di tahun 1976 ya. Mungkin Anda belum lahir ya. Nah, ini saat saya lahir. Nah, lalu dengan kecepatan transmisinya bagaimana? Ya, transmisi data itu pada awalnya diukur dalam bit per detik ya, atau yang sering disebut dengan BPS ya, bit per detik. Ya, S-nya itu sebenarnya second, yaitu bit per second. Nah, di sini transmisi data diperlukan 8 bit ya untuk mengirim satu karakter ya di jaringan komputer atau di jaringan internet. Misalnya huruf A besar itu beda dengan huruf A kecil. Nah, huruf A ini terdiri dari 8 bit ya, kombinasi antara angka 0 dan angka 1. Yang ini disebut sebagai bit biner. Nah, saat ini data lebih diukur ke kilobyte ya, jadi tidak hanya bit tetapi sudah kilo, bahkan sudah megabit ya. 1 kilo itu adalah 1000 bit, 1 mega adalah 1.000.000 bit. Jadi zaman dulu kalau ada modem ya, modem 28,8 kilobit per second itu bisa mengirimkan 28.800 bit per detik. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak karakter per detiknya? Ya, jadi kalau tadi satu karakter itu 8 bit ya. Kalau ada modem dengan kecepatan transmisinya 28,8 kilobit per second. Nah, ini kilonya kita konversi ya menjadi bit. Kita kalikan berapa? 1000 menjadi 28.800 bit per second atau per detik. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak karakter per detiknya? Silakan Anda hitung, Anda tuliskan. Yang sudah tahu jawabannya, Anda bisa tuliskan di live chat. Oke, silakan bisa dijawab. Mas Andi Start menjawab 3.600 karakter ya. Ada jawaban yang lain? 3.600 karakter. Mas Andika Widi, Regina Ayu, 3.600 ya. Oke, jawabannya Nadia, 3.600 karakter. Ya, baik. Benar semua. Oke, baik, benar semua ya jawabannya, yaitu 28.800 dibagi 8. Karena satu karakternya 8 bit, jadi kalau kecepatan modemnya 28.800 tinggal dibagi 8, maka kita dapatkan 3.600 karakter per detiknya. Nah, Anda bayangkan setiap detik ya, data yang bisa ditampilkan misalnya di halaman web itu ada 3.600 huruf. Nah, itu bisa menjadi berapa halaman kira-kira? Yaitu per detik. Jadi kalau kita melihatnya kira-kira 3-4 detik, ya tinggal kita bisa kalikan ya, 3.600 kalikan 3 detik, 3 sampai 4. Nah, jadi ada berapa halaman yang bisa ditampilkan dalam sekian detik. Jadi memang sudah cukup cepat sekali. Namun, Anda jangan kaget bahwa ini adalah modem zaman dulu ya.
28,8 kilobit per second, ini modem zaman dulu yang masih menggunakan kilobit. Nah, sekarang ini sudah menggunakan kecepatan modem ya, routernya, yaitu sekitar megabit per second ya. Jadi ada yang 5 megabit koneksi internetnya. Ya mungkin di rumah Anda sudah menggunakan 10 megabit atau 20 megabit per second. Nah, Anda bayangkan tinggal berapa karakter yang bisa ditransfer di sana. Nah, jadi standar transmisinya adalah menggunakan teks ya, karena HTTP protokolnya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, maka teks yang bisa ditransfer itu menggunakan protokol HTTP. Nah, semua konten akan dirubah terlebih dahulu ya dalam format teks untuk bisa ditransfer ke internet. Nah, bayangkan jika koneksi internetnya sudah gigabit ya, 1 gigabit per detik. Ini sudah miliar ya. Nah, jadi kecepatannya sudah sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian agar terhubung ke internet, ya maka kita perlukan modem. Ya, ini teknologi lama. Kalau sekarang ini sudah menggunakan router, ya. Basisnya sudah fiber optik, ya. Kalau modem masih menggunakan tembaga, ya, atau koneksi yang masih menggunakan kabel telepon, ya. Nah, modem ini bisa berupa internal atau eksternal, ya. Jadi bisa dipasang di internal maupun di eksternal. Kalau sekarang lebih banyak eksternal, ya. Jadi modem eksternal atau router eksternal, ya. Sebagian besar ISP akan menggunakan nomor telepon lokal, ya. Jadi kalau zaman dulu mau punya koneksi internet, ya, itu harus punya koneksi lokal dulu, ya, yaitu nomor telepon PSTN. Ya, kemudian berkembang tidak harus menggunakan koneksi internet, menggunakan telepon, ya, dengan koneksi list line yang menggunakan antena itu, ya. Nah, itu tidak menggunakan telepon, ya, tetapi menggunakan router, ya. Nah, kalau yang sekarang itu koneksinya bisa menggunakan line telepon yang sudah berubah saat ini, ya, menjadi tembaga, dari tembaga menjadi fiber optik, ya. Bahkan beberapa layanan selain dari pemberi layanan telepon, ya, itu memberikan layanan internet untuk fiber optik juga basisnya, ya. Nah, untuk modem ini penggunaannya adalah harus melakukan dial dulu, ya. Istilahnya adalah dial up modem, ya, saat itu. Itu menunggu panggilan dulu, ya. Kalau ada panggilan telepon dan sebagainya, itu harus dimatikan dulu, ya. Jadi setelah itu baru melakukan panggilan untuk koneksi internet, ya, menggunakan modem yang 28,800 kilobit per second yang tadi, ya. Nah, yang kedua adalah menggunakan saluran telepon yang berkecepatan tinggi. Nah, ini adalah jalur ISDN, ya, yang disebut sebagai Integrated Service Digital Network, ya. Nah, jalur telepon ISDN ini menggunakan layanan data, suara, gambar yang diintegrasikan ke dalam satu jaringan, ya. Jadi ada data, ada suara, ada gambar, ya. Sehingga dia menyediakan konektivitas digital, ya, dari ujung ke ujung, ya, untuk menunjang ruang lingkup pelayanan yang lebih luas, ya. Jadi dari perusahaan penyedia layanan internet, ya, yang ISDN ini, ya, mungkin Telkom, ya, ke penggunanya, ya, itu misalnya di rumah, ya, atau di kantor atau di perusahaan, ya. Nah, sebelum adanya ISDN ini ada beberapa jaringan konvensional yang sifatnya analog, ya. Kalau yang kita gunakan sekarang ini modelnya digital, jadi komputer itu digital, ya, menggunakan digit biner tadi, ya. Nah, kemudian kalau koneksi telepon, ya, siaran televisi itu menggunakan sinyal analog, ya. Meskipun sekarang sudah ada siaran digital, ya. Jadi ada dua macam siaran, ya, ada siaran analog, ada siaran digital, ya. Nah, sebelum ISDN ada jaringan telepon standar yang digunakan, ya, untuk internet, yaitu PSTN, panjangan dari Public Switch Telephone Network. Kemudian ada jaringan komunikasi data yang disebut dengan PDN, yaitu Public Data Network. Itu jaringan dipakai untuk komunikasi data publik, ya. Dan yang terakhir untuk telex, ya, saat itu, yaitu jaringan telex PSTX.
Nah, lalu dari jaringan telepon ini, kemudian jaringan komunikasi data, ya, PSTN dan PDN, kemudian PSTX ini digabungkan menjadi satu, ya, menjadi digital saat ini. Ya, jadi koneksinya sudah menggunakan koneksi digital. Kemudian ada jalur lain yang memiliki kecepatan yang cukup baik juga, ya. Sebelum kecepatan fiber optik saat ini, ya, ada jalur DSL. DSL ini adalah Digital Subscriber Line. Nah, jadi Digital Subscriber Line ini kecepatannya antara 128 kilobit, ya, per detik sampai 24.000 kilobit per detik, ya. Jadi tergantung dari teknologi DSL yang digunakan, ya. Nah, di sini teknologi DSL ini menggunakan router DSL, ya, dia melewati kabel, ya, yang digunakan dalam jarak dekat di jaringan telepon yang ada di satu lokasi atau di satu tempat tertentu. Nah, kemudian berkembang lagi, ya, adanya kabel modem. Nah, ini adalah digunakan untuk jaringan TV kabel, ya, saat itu. Jadi jaringan TV kabel yang digunakan untuk internet yang kecepatannya sudah cukup tinggi, yaitu sekitar 72 megabit per second, ya, 72 juta bit per second untuk downstream, ya. Jadi kalau kita download, kecepatan maksimalnya adalah sekian, ya. Kemudian untuk upstreamnya lebih kecil, yaitu 2,5 megabit per second. Kalau saat ini langganan internet kita, ya, sudah lebih dari ini, ya, sudah lebih dari kabel modem, ya. Makanya sekarang langganan internet sudah dibundle, ya, dijadikan satu juga dengan layanan TV kabelnya, ya. Jadi ada siaran TV, ya, ada channel-channel TV yang bisa kita putar. Kemudian selain itu juga kita bisa menikmati koneksi internet. Jadi ada dua layanan dijadikan satu karena kecepatannya sudah 10 megabit per second, bahkan sudah 20 megabit per second. Jadi sudah terlampaui, ya, untuk TV kabel saja. Nah, yang paling cepat adalah satelitnya, yaitu menggunakan VSAT, Very Small Aperture Terminal, ya. Jadi ini kepanjangan dari VSAT. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu data atau informasi yang akan dikirim, ya, dilewatkan dulu melalui hub, ya, kemudian ditransmisikan melalui VSAT dari bumi menuju ke satelit, ya. Nah, hub ini adalah penghubung ke komputer pengguna, ya, atau komputer pemakai internet. Kemudian setelah dihubungkan ke hub, baru ditransmisikan, ya, melalui Very Small Aperture Terminal ini dari bumi menuju ke satelit. Nah, di satelit itu sebenarnya adalah sebagai repeater frekuensi, ya. Jadi mengirimkan ulang, ya, atau istilahnya memperkuat sinyal kembali yang dikirimkan melalui bumi, ya, secara terestrial ke satelit, ya. Sehingga informasi yang diterima akan dikuatkan di situ dan dikirimkan kembali dengan frekuensi yang lebih tinggi, ya, artinya retransmisi, ya. Jadi dikuatkan kemudian dikirim ulang. Nah, ini istilahnya retransmisi. Nah, setelah informasi ditransmisikan, hub yang ada di bumi akan mengontrol seluruh operasi dari jaringan komunikasi tersebut, ya. Jadi ada request, ada respon, ya. Jadi request dari hub tadi, ya, dari komputer ke hub, kemudian ke VSAT, dikuatkan di sana, kemudian ditransmisikan ulang, lalu kemudian kembali ke VSAT lagi, ya, kemudian dikembalikan lagi ke pengguna. Nah, ini biasanya VSAT ini digunakan untuk koneksi-koneksi perbankan, ya. Misalnya untuk automated teller machine, ya, itu menggunakan satelit, ya. Jadi kalau Anda lihat di ATM di situ ada satellite dish, ya, di situ ada parabola, ya, yang digunakan untuk koneksi ke VSAT ini. Nah, ini yang paling populer, ya, saat ini adalah koneksi WiFi, ya, atau wireless fidelity. Nah, wireless fidelity ini adalah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel. Jadi nirkabel tanpa menggunakan kabel. Nah, yang digunakan apa? Yang digunakan gelombang radio, nggak kelihatan, ya. Nah, gelombang radio ini adalah gelombang yang biasa kita gunakan juga untuk mendengarkan siaran radio, ya,
siaran televisi itu gelombang radio ya dengan frekuensi tertentu ya. Nah ini menggunakan router WiFi. Nah jadi ada alat yang ada antenanya di sana untuk menangkap gelombang radio, kemudian dikirimkan ke pengguna ya sehingga bisa terhubung ke internet ya. Nah, yang termasuk koneksi internet dengan kecepatan tinggi ini ya, WiFi ini ya ada 4 spesifikasi ya. Ada 802.11a, 802.11b, 802.11g dan N. Nah, untuk yang kecepatannya yang 802.11b itu 11 megabit per second, frekuensi bandnya adalah 2,4 GHz. Ya, ini sesuai dengan standar koneksi B ya. Kemudian 802.11a 54 megabit per second ya, frekuensi bandnya adalah kurang lebih 5 GHz. Kemudian 802.11g. Nah, ini yang paling sering kita gunakan ya. Jadi di laptop kita ya, di komputer kita ini kita menggunakan yang 802.11g. Nah, ini kecepatannya sudah cukup bagus ya, yaitu 54 megabit per second. Jadi sudah 54 juta mega ya. Nah, di sini sayangnya adalah harus berbagi ya koneksi internet ya. Jadi dengan misalnya katakan kecepatan 54 megabit per second dan tergantung juga layanan ISP-nya harus dibagi dengan misalnya katakan 50 orang yang pada saat itu sedang mengakses internet gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya sudah pengaksesnya itu sudah tambah banyak ya, sampai ratusan orang, mungkin koneksi internetnya ini harus ditambah beberapa titik ya dengan standar ini. Dan yang terakhir adalah 802.11n. Nah, ini yang paling besar ya, kecepatannya paling cepat 100 megabit per second. Frekuensi bandnya adalah 2,4 GHz ya. Nah, kemudian koneksi yang menggunakan telepon atau menggunakan smartphone saat ini ya, kita sudah mengenal ada 3G, 4G, dan yang terakhir adalah 5G. Cuman yang 5G ini belum bisa diterapkan ya. Nah, yang pertama sebelum ada 3G ada jaringan 1G atau 2G ya. Namun 2G ini sudah lama kita tinggalkan ya. Ini menggunakan jaringan General Packet Radio Services atau GPRS. Kecepatannya hanya 114 kilobit per second ya. Nah, dengan adanya 3G dan 4G ini kecepatannya sudah cukup cepat ya untuk bisa digunakan browsing di internet ya. Tidak hanya sekedar browsing ya, bisa untuk streaming ya, bisa juga untuk memutar video online ya. Nah, ini sudah mendukung ya dengan adanya koneksi 4G. Nah, standar yang digunakan di 3G ini adalah standar itu, yaitu International Telecommunication Union ya. Sehingga melalui 3G ini pengguna telepon seluler itu bisa mendapatkan akses internet yang cepat dengan bandwidth 380 kilobit ya per detiknya. Ya, ini sudah lumayan cepat ya. Ketika peralatan yang kita bawa ya, HP yang kita bawa berada pada kondisi diam atau bergerak secepat perjalan kaki ya. Ya, jadi kalau kita ingin kecepatannya stabil ya di 384 kilobit per second, maka kita harus kondisinya diam atau kita berjalan tetapi seperti kita berjalan kaki saja ya. Jadi artinya tidak berlari. Ini akan membuat koneksi akan turun kecepatannya. Nah, 3G ini mengalahkan pendahulunya yaitu GSM maupun GPRS yaitu 1G dan 2G. Kecepatannya hanya 128 kilobit per second ya untuk kondisi yang bergerak cepat atau menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian di 384 kilobit untuk kondisi yang bergerak ya. Paling sedikit sebesar 2 megabit untuk kondisi statik atau pengguna stasioner. Ini yang 3G ya. Kemudian penggunaan General Radio Packet ya, General Packet Radio Services yaitu GPRS ya,
hanya mencapai di 114 kilobit per second. Nah, untuk yang 4G, yang 4th generation teknologi, ya, ini koneksinya menggunakan pita lebar ultra, ya, untuk berbagai perlengkapan elektronik, ya, misalnya telepon pintar, laptop, ya, atau menggunakan modem USB. Nah, standar 4G ini pertama kali dikomersialkan di dunia yaitu standar WiMAX, ya, oleh Korea Selatan tahun 2006, dan standar Long Term Evolution atau yang disebut dengan LTE, ya. Jadi 4G LTE ini dari Swedia, ya, sejak tahun 2009. Jadi sudah cukup lama, ya, WiMAX di Korea Selatan di tahun 2006, dan koneksi LTE, ya, itu di tahun 2009, ya. Jadi ini perkembangannya sudah cukup pesat sekali, ya. Nah, kecepatan 4G ini sampai 100 mega per detik dan bisa 1 giga per detik, ya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, ya. Kualitasnya premium dan keamanannya juga tinggi, ya. Kalau di Indonesia, 4G pertama kali adalah Citra WiMAX, ya. Ini 4G pertama kali di Jabodetabek. Kemudian Telkomsel 4G LTE, ya, ini Telkomsel yang pertama kali punya 4G, ya. Kemudian ada modem Bolt, ya, Bolt Super 4G LTE. Kemudian dari XL, ya, XL Hot Rod 4G LTE. Lalu Indosat, ya, Indosat Super 4G LTE atau disebut dengan Ooredoo, ya, dan Smartfren 4G LTE. Nah, ini penerapannya di Indonesia, jadi sudah bisa kita dapatkan, ya, koneksi ini. Nah, ini koneksi 5G ini generasi yang terakhir, ya, belum kita bisa dapatkan ini. Namun ponselnya sudah ada, ya, smartphone-nya sudah ada, mereknya Huawei, ya. Ini adalah generasi yang kelima, ya, yaitu fase berikutnya dari standar 4G. Nah, di teknologi generasi kelima ini akan direncanakan resmi dirilis, ya, di tahun 2020, ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia belum ada informasi bahwa akan dirilis, ya. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Datanya dikirim melalui gelombang radio. Gelombang radio akan terbagi menjadi frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi akan disiapkan untuk tipe komunikasi yang berbeda. Seperti misalnya aeronautical dan sinyal navigasi maritim, ya. Ini nanti akan menerapkan 5G, kemudian siaran televisi dan data mobile. Jadi dibagi 3. Jadi frekuensinya tidak satu frekuensi untuk semua, tetapi ada beberapa frekuensi yang dibagi untuk keperluan yang berbeda-beda, maka kecepatannya lebih tinggi. Nah, kecepatannya lebih signifikan, bisa mentransfer data dari satu telepon ke telepon lain dengan kecepatan milidetik, yaitu 1/1000 detik. Bisa terkoneksi dengan alat telepon, mobil, dan peralatan rumah tangga, ya, yang sekarang ini kita sering sebut dengan IoT, ya, Internet of Things, ya. Jadi internet yang bisa digunakan untuk mengontrol beberapa peralatan-peralatan yang ada di rumah, peralatan yang ada di kantor, ya, peralatan yang ada di pabrik, ya, menggunakan koneksi internet. Jadi koneksi internet tidak hanya untuk browsing, ya, tidak hanya untuk pembelajaran jarak jauh, kemudian untuk menonton video, ya, tapi juga bisa dipakai untuk mengontrol peralatan. Nah, ini yang disebut dengan IoT atau Internet of Things. Ini nanti akan menggunakan teknologi 5G, ya. Kecepatannya sudah di luar dugaan, ya. Jadi sangat cepat sekali, ya, bisa sampai 800 gigabit per second, ya. Bisa mengunduh 33 film HD, ya, film 1080 hanya dalam beberapa detik saja, ya. Jadi kecepatannya cukup tinggi. Kalau film-film sekarang yang kita download, misalnya yang HD itu 2 gigaan, ya, kira-kira, ya, yang kualitasnya bagus sekali, ya, 4 sampai 5 gigabyte, ya, itu besar sekali. Nah, dengan kecepatan ini dalam beberapa detik bisa mendownload sekitar 33 film, jadi sangat cepat sekali. Nah, inilah perangkat yang kita sebut modem tadi, ya. Ini adalah perangkat modem yang dipasang.
di komputer. Jadi ini di Central Processing Unit. Nah, ini modem ini dipasang di sini. Ya, ini disebut sebagai modem internal. Nah, nanti di modem internal ini ada dua konektor, yaitu ke telepon, ya, ke telepon wall dan ke telepon device-nya. Ya, jadi di sini dihubungkan dengan telepon, yang satu dihubungkan dengan koneksi telepon ke penyedia layanan telepon, yaitu Telkom. Ya. Nah, jack yang digunakan itu menggunakan jack RJ15, ya, disambungkan ke sana. Nah, ini awal mula teknologi internet, ya, yang menggunakan modem internal. Nah, ini sejarah dari internet, ya. Komputer Apple pertama kali, ya, yang dihasilkan dari pabrikan Apple, ya, di tahun 76. Ya, kemudian di tahun 78 TCP/IP di-develop, ya, dikembangkan, ya, yang bisa menghubungkan 111 host, ya, di internet. Kemudian newsgroup pertama kali, ya, newsgroup ini adalah chatting, tetapi chatting yang melibatkan banyak orang. Ya, ada sekitar 188 host di tahun 79. Nah, komputer IBM pertama kali dibuat tahun 81, ya. Jadi bisa dibeli ini untuk individu, ya. Ini bisa terhubung di 213 host yang ada di internet. Jadi pada saat itu sudah mulai banyak yang memiliki komputer IBM. Ya. Komputer sekarang ini kompatibel IBM, ya, mereknya bisa macam-macam. Kemudian di tahun 84, ya, ada Apple Macintosh. Nah, ini pertama kali printer laser dihasilkan, ya, oleh William Gibson. William Gibson ini menemukan cyberspace pertama kali, lalu ada domain name system mulai perkenalkan, ya. Nah, kemudian di tahun 86, 2 tahun berikutnya, ini ada jaringan ilmu pengetahuan pertama kali, namanya NSFNet. Ya, ini backbone, ya, backbone jaringan internet atau jaringan komputer. Kemudian di tahun 87 mulai ada telepon seluler. Ya, ditemukannya telepon seluler, dan pertama kali pesan email dikirim dari Cina. Ya. Nah, ini sejarah dari penggunaan internetnya. Dan ini sejarah modemnya, ya. Jadi modem 14,4 itu, ya, yang tadi sebelum 28,8, ya. Ini di tahun 8991. Ya, sebelumnya ada modem 9,6K. Dan seterusnya, ya, ini Anda bisa baca nanti di PowerPoint, ya. Nah, kemudian untuk koneksi internet membutuhkan yang namanya Internet Access Provider atau Internet Service Provider. Ya. Nah, Internet Service Provider ini ada yang lokal, ada yang regional, atau perusahaan nasional yang menyediakan akses internet, ya. Jadi kalau di Indonesia ada Indonet, ada Desnet, kalau di luar negeri ada AT&T, Worldnet, ada Uplink. Kemudian ada istilah juga Commercial Online Service, yaitu perusahaan yang hanya sebagai penyedia konten saja, ya. Jadi konten-konten yang khusus dan akses untuk internet, ya. Yaitu Google, AOL, dan MSN. Ya, jadi bukan penyedia internet, tetapi menyediakan konten. Kalau Google, kontennya ya aplikasi Google, ya. Utamanya search engine, ya. Kemudian ada Google Classroom, ya. Kemudian ada Google Meet, ya, untuk konferensi internet secara wireless, ya. Contohnya Swidi, ya, MNC Play, kemudian My Republic, ya. Ini kalau di Indonesia, khususnya mungkin di Semarang, ya, kita mendapatkan koneksi internet ini, ya, yang sifatnya adalah wireless. Nah, baik, sampai di sini materi kita hari ini, ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali materi kita di pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana cara kerja internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.
Sampai ketemu kembali minggu depan. Tetap semangat.